Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi, murid-murid SDT Bina Insani, teman-temanku, untuk materi video pesantren Ramadan kali ini berjudul Kisah Bilal bin Robah, dimana ini versi singkatnya ya teman-teman. Untuk video ini disusun oleh saya, Norma. Bilal bin Robah merupakan seorang Habsyi yang berkulit hitam. Bilal menjadi budak Umayyah bin Khalaf yang merupakan pemuka Bani Zumah di Mekah. Dia mengembalakan unta milik tuannya dengan imbalan 2 genggam kurma. Wow. Suatu hari, secara tak sengaja, Bilal mendengar percakapan Umayyah dengan tamunya tentang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun Bilal belum mengenal Nabi Muhammad SAW, Bilal telah sering mendengar cerita tentang sosok beliau yang bersahaja dan jujur. Lelaki dari Bani Hashim itu sangat dihormati oleh bangsa Quraisy. Saat itulah Bilal mulai terpikat dengan agama Islam. Bilal segera menemui Abu Bakar yang sudah terlebih dahulu masuk ke agama Islam. Bilal meminta Abu Bakar untuk mengantarkannya menemui Rasulullah SAW. Lalu Bilal menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Suatu hari keislaman Bilal terbongkar. Umayyah marah bukan kepalang. Umayyah pun menanyakan langsung tentang keislaman Bilal. Bilal pun mengakui bahwa dirinya telah memeluk Islam. Umayyah amat murka. Bilal disiksa tiada henti agar meninggalkan Islam. Bilal dibujuk agar kembali menyembah berhala. Tetapi apa jawaban Bilal? Ahad, 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 ucap Bilal berulang-ulang. Umayyah pun semakin marah. Bilal menjalani siksaan setiap hari. Dan siksaan ini sangat pedih, teman-teman. Bilal dijemur di tengah terik matahari dengan dada telanjang, kemudian dadanya ditindih dengan batu besar. Walaupun demikian, Bilal tidak bergeming. Ia tetap mempertahankan akidahnya dan hanya berucap Ahad, Ahad, Ahad. Hingga suatu hari Abu Bakar secara tak sengaja melewati tempat Bilal disiksa.
Abu Bakar begitu terenyuh melihat kondisi Bilal. Akhirnya Abu Bakar menemui Umayyah untuk menebus dan memerdekakan Bilal dari tuannya dengan membayar sejumlah tebusan. Keteguhan Bilal dalam Islam membawanya menuju kebebasan dari perbudakan. Pada saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Bilal termasuk yang ikut serta. Kemanapun Rasulullah SAW pergi, Bilal selalu menemani dan menjaga beliau, termasuk saat peperangan. Ketika kewajiban sholat mulai disyariatkan kepada kaum muslim, muncul masalah. Bagaimana cara menandakan waktu sholat telah tiba? Selain itu, bagaimana caranya memanggil kaum muslim agar berkumpul di tempat sholat? Kemudian Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ada yang mengusulkan untuk membunyikan lonceng, ada yang mengusulkan meniup trompet, dan masih ada juga usulan yang lainnya. Namun Rasulullah SAW tidak menyetujui ide ini. Karena orang Nasrani dan Yahudi menggunakan cara yang sama. Tak berapa lama kemudian, Abdullah bin Zaid menemui Rasulullah SAW. Abdullah bercerita bahwa dia bermimpi bertemu seorang lelaki yang menggunakan 2 helai kain hijau seraya membawa bel. Dalam mimpinya, Abdullah bermaksud membeli bel tersebut. Lelaki itu menanyakan untuk tujuan apa bel itu akan dia gunakan. Abdullah menyatakan bahwa bel itu akan dia gunakan untuk memanggil orang-orang untuk sholat. Namun, lelaki itu menawarkan panggilan sholat yang lebih baik, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar, insya Allah. Ajarkanlah kepada Bilal apa yang kau mimpikan agar diazankannya atau diserukannya. Karena sesungguhnya suara Bilal lebih lantang daripada suaramu. Maka pergilah Abdullah untuk mengajarkan azan kepada Bilal. Sejak saat itu, Bilal menjadi muazin pertama yang mengumandangkan azan di Madinah. Mengenai azan ini, Bilal mempunyai satu kebiasaan. Setiap selesai azan, Bilal selalu berdiri di depan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Yang artinya, mari kita mendirikan sholat, mari kita meraih kemenangan. Dia berucap demikian untuk mengingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa waktu sholat telah tiba. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian yang dapat Bu Norma sampaikan terkait kisah singkat dari Bilal bin Rabah. Apabila terdapat banyak kekurangan baik dari segi ilustrasi, suara maupun berbagai kendala teknis lainnya, Bu Norma mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.